siang. Pada kesempatan kali ini saya dan partner saya Handi Nathan Permana dan saya sendiri Timotius Lansubirian akan menjelaskan mengenai laporan aplikasian software Arena dalam mensimulasikan sistem produksi mobil di PT Toyota Astra Motor. Yang pertama adalah abstrak. Sistem produksi adalah suatu susunan kegiatan atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Untuk meningkatkan efisiensi produk, perlu dilakukan simulasi produksi sehingga hasilnya dicapai optimal. Pada penelitian kali ini dilakukan pengukuran waktu terhadap aktivitas stasiun kerja PT Toyota Astra Motor. Setelah dapatkan data hasil penelitian, dilakukan uji coba simulasi dengan menggunakan software Arena. Hasil output ini diketahui tidak terdapat varian pada aktivitas produksi mesin spare part mobil di PT Toyota Astra Mobil. Hasil dari verifikasi dan validasi dapat bahwa data penelitian terdapat di dalam interval data, sehingga total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat bisa mengembangkan dan diterapkan di lapangan untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh operator sudah sesuai dengan real data yang ada di lapangan dan valid. Dengan didapatnya hasil, software Arena terbukti dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memecahkan masalah dalam sistem produksi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Sistem produksi adalah suatu susunan kegiatan atau elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan akhir. Tak hanya saling berhubungan, semua elemen juga berperan untuk saling menopang satu dan lainnya. Arena 10.0 atau disebut juga Arena adalah salah satu program simulasi yang dapat dibilang merupakan suatu evolusi dari bahasa pemrograman yang lebih dahulu lahir, dimulai dengan hadirnya bahasa pemrograman Fortran pada tahun 1950 sampai 1960-an. Selanjutnya adalah Activity Cycle Diagram atau ACD, adalah suatu metode untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam suatu sistem. Metode ini menampilkan grafik dan notasi untuk menjelaskan serangkaian aktivitas yang ada dalam sistem nyata. Mensimulasikan aktivitas perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak simulasi kejadian diskrit seperti Arena perangkat lunak, menganalisis hasil simulasi, terus mencari dan menerapkan solusi untuk mengoptimalkan model eksperimental dan untuk memastikan penggunaan sumber daya tersedia secara efisien mewakili tonggak penting dalam memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Selanjutnya bab 2 yaitu metodologi pengujian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Pada praktikum kali ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi. Adapun data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data aktivitas stasiun kerja PT Toyota Astra Motor, data pengukuran waktu stasiun kerja, data kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan data jumlah pengukuran yang dilakukan. Berikut adalah tabel aktivitas produksi. Terdapat aktivitas bodi mobil tiba di lokasi pengelasan dengan rata-rata 1,9 menit, pencucian bodi mobil 4,7 menit, lapisan bodi mobil dengan anti karat dengan rata-rata waktu 3 menit, pengecekan dengan rata-rata waktu 2,5 menit, perakitan mobil dan mesin mobil dengan rata-rata waktu 7,1 menit, pemasangan aksesoris mobil dengan rata-rata waktu 4 menit, dan inspeksi dengan rata-rata 2,5 menit. Berikut adalah data cycle diagram. Yang pertama, kita datang, menunggu, lalu bodi mobil tiba, selanjutnya menunggu, pencucian bodi mobil, menunggu lagi, pelapisan bodi mobil, menunggu, pengecekan, menunggu, perakitan bodi dan mesin mobil, menunggu, pemasangan aksesoris mobil, menunggu, dan terakhir adalah inspeksi dan dispose. Selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Metode fitting data merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penentu keputusan apakah data yang diambil telah sesuai dengan data yang sebenarnya ada di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk menentukan jumlah barang yang harus diproduksi PT Toyota Astra Motor untuk menentukan kebenaran data. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk flowchart. Yang pertama mulai dan studi pustaka serta studi lapangan. Dilanjutkan dengan perumusan masalah. Setelah itu penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yaitu yang pertama, data waktu mobil tiba,
data waktu pencucian bodi, data waktu lapis bodi dengan anti karat, data waktu pengecekan, data waktu perakitan mobil dan mesin mobil, serta data waktu pemasangan aksesoris mobil. Setelah didapatkan data, dilakukan pengolahan data dengan software Arena, lalu verifikasi, selanjutnya validasi, dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan selesai. Survei lapangan atau survei lokasi adalah tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan perencanaan proyek, di mana dalam survei lokasi kita dapat mengetahui letak keadaan tanah dan keadaan lingkungan tersebut. Studi pustaka yaitu tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Sedangkan rumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena atau kesenjangan baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait dengan yang lainnya. Selanjutnya, penetapan batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah. Pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat data yang dikumpulkan. Sedangkan pengolahan data adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah informatif. Dilanjutkan dengan verifikasi, yaitu proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Sedangkan validasi yaitu suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam penelitian akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu inti dari sebuah tulisan ilmiah. Dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, yaitu pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi adalah prosedur variabel independen yang digunakan bersama untuk memeriksa apakah suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi persyaratan dan spesifikasi memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Yang pertama adalah menghitung jumlah replikasi. Melalui tabel dapat kita lihat replikasi 1-10, rata-rata, standar deviasi, serta variasi. Dengan N, yaitu 10, dan N-1 sama dengan 9, dengan tingkat kepercayaan atau confidence level 95%, maka dari itu A didapatkan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel dengan nilai 1,96, half width didapatkan 0,03024, beta didapatkan itu sama dengan half width 0,030248, sedangkan bar adalah 2,7425,06284 atau bisa dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya adalah tabel total waktu pengukuran. Karena pada tabel terdapat jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan adalah pengujian validasi model dalam metode Wells Confidence Interval, di mana H0 apabila hipotesis 1 dan 2 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang μ1 sampai μ2. Selanjutnya hipotesis 1 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang tersebut. Masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi, yaitu N1 dan N2 tidak harus sama, serta variansi antara populasi 1 dan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Terdapat replikasi 1, 2, 3, rata-rata, standar deviasi, variansi, N, dan nilai N-1. Nah, dengan H0 dan H1 serta alfa sama 0,05, maka dapatkan dari tabel berdistribusi T bahwa T N-1 dikalikan alfa dibagi 2 sama dengan 4,3027 atau HW sama dengan 5,1712 dibulatkan menjadi 5,2, sehingga confidence intervalnya adalah min 3,89412 lebih kecil sama dengan μ1 sampai μ2
lebih kecil sama dengan 6,448279293. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sama dengan mu2, sehingga dapat dikatakan data yang dapat valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang dibuat. Selanjutnya adalah output simulasi. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui bahwa untuk membuat suatu model simulasi pada software arena dimulai dengan membuat create, kemudian dilanjutkan dengan assign 1. Lalu stasiun pertama yakni stasiun painting, di mana pada stasiun painting terdapat 3 proses produksi mobil, yaitu pencucian bodi, pelapisan bodi dengan anti karat, dan pengecekan. Kemudian dilanjutkan pengarahan rute ke stasiun 2. Lalu pada stasiun assembly yang terdiri atas 3 proses, yakni perakitan bodi dan mesin mobil, perakitan aksesoris mobil, dan inspeksi. Dilanjutkan dengan melanjutkan pembuatan assign 2 dan record, serta diakhiri dengan dispose, yakni mobil disimpan di dalam gedung. Selanjutnya ada analisa output. Berdasarkan hasil output arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara spare part mobil datang ke lokasi adalah 1. Pencucian mobil adalah 0, pelapisan bodi anti karat adalah 0, pengecekan adalah 0, perakitan bodi dan mesin mobil adalah 0, perakitan aksesoris mobil adalah 0, dan inspeksi adalah sebesar 0. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat, H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dalam software arena tidak terdapat varian antrian pada aktivitas produksi mesin. Hasil dari verifikasi dan validasi dapat bahwa data penelitian terdapat dalam interval data, sehingga total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat bisa mengembangkan dan diterapkan di lapangan untuk mengetahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh operator sudah sesuai dengan real data yang ada di lapangan dan valid. Selain itu, bagi mahasiswa peneliti diperlukan ketelitian dalam memasukkan data maupun perintah dalam software agar perintah bisa dieksekusi dan hasil perhitungan bisa didapatkan, serta ketelitian dalam perhitungan manual yang perlu diperhatikan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Berikut daftar pustaka ataupun jurnal dan buku yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari jurnal. Terima kasih. Shalom, nama saya Handi Nathan Permana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Timothy Hasiolan, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah software. Untuk sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus kelompok kami, di mana perusahaan PT Toyota Astra Motor merupakan perusahaan joint venture antara Toyota Motor Corporation dengan PT Astra International yang bergerak di bidang manufaktur dan juga eksportir kendaraan bermotor, mesin, komponen, dan juga dies and jig. Di mana pada studi kasus kali ini kami akan meneliti pada bagian stasiun pewarnaan atau painting dan perakitan. Proses pertama pada stasiun pewarnaan atau painting, terdapat proses kedatangan mobil dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,9 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian bodi mobil dengan rata-rata waktu yang digunakan adalah 4,7 menit. Setelah itu, bodi mobil dilapisi dengan anti karat atau ID coat dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Dan yang terakhir dalam stasiun pewarnaan adalah pengecekan yang membutuhkan waktu rata-rata 2,5 menit. Kemudian setelah proses yang dilalui pada stasiun pewarnaan dilanjutkan ke stasiun perakitan yang terdapat 3 proses yang akan dilalui. Pertama adalah proses perakitan bodi dan mesin mobil dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 7,1 menit. Kemudian pemasangan aksesoris mobil dengan rata-rata waktu 4 menit, dan yang terakhir adalah proses inspeksi dengan rata-rata waktu 2,5 menit. Setelah itu mobil dikirim ke dalam gudang atau warehouse. Ini merupakan tabel aktivitas pengukuran dalam menit. Yang pertama adalah pada stasiun kerja pewarnaan, dan yang warna hijau adalah pada stasiun kerja perakitan. Kemudian kita masuk ke dalam pengaplikasian software. Untuk yang pertama kita akan menginput
hasil pengukuran waktu ini dalam bentuk menit ke dalam software Notepad. Di sini kita akan membuka software Notepad-nya. Kemudian kita salin waktu pada pencucian bodi mobil, di mana pada waktu pencucian bodi mobil yang pertama ada 4 menit, kemudian 5 menit, kemudian 4 menit, kemudian 6 menit, kemudian 4 menit, kemudian 5 menit, kemudian 4 menit, kemudian 4 menit, 6 menit, dan 5 menit. Kita hitung ulang apabila terdapat kesalahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita simpan file Notepad ini ke dalam folder khusus untuk menyimpan file ini ke dalam praktikum simulasi komputer, dan di folder lalu studi. Beri nama dengan 1 dan seterusnya sampai kepada proses untuk pelapisan bodi mobil dengan anti karat, pengecekan, perakitan bodi dan mesin mobil, pemasangan aksesoris mobil, dan sampai ke inspeksi seperti itu. Setelah waktu ini kita input ke dalam Notepad, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengaplikasian ke dalam software Arena. Untuk yang pertama di sini kita akan membuat suatu rangkaian proses dari aktivitas dari stasiun kerja pewarnaan hingga perakitan sampai ke gudang atau warehouse. Untuk yang pertama di sini kita masuk ke dalam basic process. Di sini kita akan memilih create, lalu dilanjutkan dengan assign. Kita buat berdempetan saja agar tidak terlalu panjang dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi program nantinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam advanced transfer. Di advanced transfer ini kita akan memilih station untuk stasiun 1. Kemudian kita kembali lagi ke dalam basic process, di mana di basic process ini untuk stasiun pertama ini terdapat 3 proses, dan kita akan meletakkan 3 proses di sini. 1, 2, dan 3. Setelah itu kita akan berlanjut ke stasiun 2, yakni stasiun perakitan, di mana kita masuk ke dalam advanced transfer dan memilih rute. Setelah kita memilih rute, kita akan memilih kotak yang bernama station untuk bagian stasiun 2 atau stasiun perakitan. Dan di stasiun perakitan sendiri juga terdapat 3 proses, di mana kita akan kembali ke basic proses lagi dan meletakkan proses ini sebanyak 3. 1, 2, 3. Setelah itu kita pilih assign, kemudian record, dan yang terakhir adalah dispose.
Nah, selesai seperti ini rangkaian dari aktivitas yang ada di PT Toyota Astra Motor yang kita input ke dalam software Arena. Kemudian di sini kita akan mengubah untuk yang pertama, untuk bagian create kita klik 2 kali. Untuk create ini kita ubah nama menjadi bodi mobil. Create ini kita ubah dengan nama bodi mobil tiba di lokasi, dan untuk maksimal arrival kita ubah dengan angka 1. Kemudian untuk assign, di sini kita kita klik add, kemudian pada bagian ini kita tambahkan dengan entity type dan kita ganti dengan mesin 1. Kemudian kita klik OK dan kita tambahkan dengan sama seperti tadi prosesnya, kita pilih dengan entity picture dan kita pilih yang picture truck. Kemudian kita klik OK dan OK. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam session 2. Session 1. Untuk session 1 merupakan session pewarnaan. Kita rename dengan stasiun pewarnaan atau painting, sama saja, lalu kita klik OK. Kemudian untuk di stasiun pewarnaan sendiri terdapat 3 proses. Yang pertama adalah proses pencucian bodi mobil, dan yang kedua pelapisan bodi mobil dengan anti karat atau ID code, dan yang ketiga adalah pengecekan. Di sini kita masukkan data yang sudah kita input di dalam notepad tadi ke sini dengan cara tools, kemudian input analyzer, kemudian kita klik file, lalu klik new, dan selanjutnya adalah data file, use existing, dan yang pertama adalah pencucian bodi mobil. Kita klik pencucian bodi mobil lalu open. Nah, tampilannya akan sama seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita klik fit lalu fit all. Pada bagian bawah input terdapat expression. Di sini kita copy saja data ini, kemudian copy, lalu kita masukkan ke bagian sini. Sebelumnya kita rename dengan nama pencucian bodi mobil, dan untuk delay type-nya kita ubah ke expression, dan untuk units-nya kita ubah ke minutes. Untuk expression ini kita salin dengan data di dalam input analyzer, kita salin ke dalam expression kalau kita ketik OK. Kemudian untuk proses 2 dan 3 sama seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam rute. Pada bagian rute di sini kita akan merename rute tersebut menjadi menuju stasiun perakitan. Kemudian untuk menuju ke stasiun perakitan, kemudian untuk station name kita ubah dengan station 2, dan untuk rute time-nya kita ubah dengan 1, dan untuk units-nya kita ubah ke dalam minutes. Kemudian OK. Kemudian untuk stasiun 2 kita ubah menjadi stasiun perakitan. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk 3 proses di dalam stasiun kerja perakitan sama seperti kita menginput
3 proses di dalam stasiun pewarnaan. Untuk yang pertama, kita pilih file, kemudian new, kemudian kita klik file lagi dan data file, lalu use existing. Karena tadi untuk stasiun untuk proses 1, 2, dan 3 sudah, dan hal tersebut masuk ke dalam stasiun kerja pewarnaan, maka untuk stasiun kerja perakitan dimulai dari proses keempat, yakni perakitan bodi. Kemudian kita pilih dan klik open. Kemudian kita pilih fit dan fit all. Maka akan tampak seperti ini, dan kita akan salin untuk expression. Klik kanan lalu copy, kemudian kita masuk ke dalam proses 4. Untuk proses 4 di sini bernama perakitan bodi dan mesin mobil. Perakitan bodi dan mesin mobil. Kemudian pada delay type-nya kita ubah ke dalam expression, dan untuk units kita ubah ke minutes. Kemudian untuk di expression kita paste apa yang kita copy tadi. Kemudian kita klik OK. Untuk proses kelima sama juga, kita pilih file, kemudian new. Kemudian kita pilih data file, lalu use existing, dan kita pilih pemasangan aksesoris mobil, kemudian open. Setelah itu kita klik fit dan fit all, dan jangan lupa untuk mengcopy pada bagian expression untuk disalin pada proses kelima. Untuk proses kelima di sini adalah pemasangan aksesoris mobil. Aksesoris mobil. Kemudian untuk delay type-nya kita ganti dengan expression, units kita ganti dengan minutes, dan expression kita salin dengan apa yang kita copy tadi. Kemudian untuk proses 6 kita pilih new, kemudian data file use existing, dan kita pilih untuk proses ke-6 yakni inspeksi. Kemudian kita lanjut ke fit lalu fit all, dan jangan lupa untuk mengcopy pada bagian bawah ini. Copy dan kita input ke dalam proses ke-6. Proses ke-6 adalah inspeksi. Dan untuk delay type-nya kita ubah ke dalam expression, untuk units kita ubah ke minutes, dan untuk expression kita salin apa yang kita copy tadi, kemudian OK. Kemudian untuk bagian assign kita pilih add, lalu kita ubah entity picture, dan kita pilih picture fan, kemudian OK, lalu OK. Kemudian pada bagian record di sini kita ubah pada bagian record, kita klik add, lalu pada bagian counter name kita ubah menjadi waktu total. Kemudian kita klik OK, lalu OK lagi. Kemudian pada bagian dispose kita rename dengan simpan ke dalam warehouse. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk mencek program ini apakah terjadi error atau tidak, kita klik run, lalu setup, dan untuk bagian replication parameter kita ubah pada bagian number of replication dengan 10. Kemudian
Untuk project parameter, kita centang semua pada bagian statistic collection. Centang. Kemudian pada bagian report, pada bagian default report kita ganti dengan Siman Summary Report out file. Kemudian OK, kemudian run lagi, kemudian go. Setelah kita klik pada bagian run lalu go tadi, maka apabila program tersebut sudah benar, maka akan muncul pop-up seperti ini. Kita klik pada bagian yes. Nah, untuk ini adalah hasil dari replikasi tadi. Yang pertama ini summary for replication 1 of 10. Berarti ini adalah replikasi pertama dari 10 replikasi. Untuk data yang dimasukkan ke dalam perhitungan nanti adalah replication and at time. Untuk replikasi yang pertama di sini replication and at time-nya bernilai 0,43518761 hours. Ini dirubah ke dalam jam nanti, ke dalam menit nantinya dikali dengan 60. Kemudian dapat kita lihat untuk replikasi yang kedua di sini bernilai untuk replication end of attempt bernilai 0,4272. Untuk replikasi yang ketiga replication end attempt-nya bernilai 0,4570 dan seterusnya sampai kepada summary for replication 10 of 10 of 10. Sekian pemaparan dari saya mengenai pengaplikasian untuk software Arena. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, harap dimaafkan. Shalom dan terima kasih.